pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Minggu hari ini kita bersyukur bahwa kita semua ada dalam tangan Tuhan yang menyertai, tangan Tuhan yang melindungi, tangan Tuhan yang selalu menggendong kita, tangan Tuhan yang selalu menundungi kita, bahkan tangan Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur hari ini, sekalipun kita berada di rumah masing-masing, tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Semua itu tidak akan pernah bisa menghalangi kita untuk tetap setia, untuk tetap taat, untuk tetap percaya bahwasanya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang begitu baik, sangat baik buat setiap kita. Kekasih Tuhan yang saya cintai dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan melihat renungan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian dalam nama Yesus, cara hidup jemaat. Ayat 32 berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Luar biasa. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Ayat yang ke-35 berkata, dan mereka letakkan depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sebuah kehidupan, pola hidup yang sangat luar biasa. Sebuah cara hidup berkelompok yang sangat luar biasa, yang dibangun atau tercipta di kalangan, Alkitab berkata, orang percaya yang berkumpul, saudara. Mereka yang percaya dikatakan kumpulan orang yang telah percaya itu. Artinya mereka yang dulu tidak percaya Yesus, setelah mereka mendengar pemberitakan khotbah dari Rasul Petrus, Alkitab berkata, kemudian 3.000 orang percaya Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, mereka berkumpul. Tentu saudaraku yang kekasih, mereka berkumpul bukan sebuah kumpulan yang biasa. Tapi saya percaya bahwa mereka berkumpul untuk bersama-sama berdoa, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama memuliakan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Ini luar biasa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Orang yang percaya kepada Kristus berkumpul, lalu dikatakan bahwa mereka berkumpul sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa bukan berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan tidak ada perbedaan di antara mereka. Saya percaya mungkin ada perbedaan-perbedaan di antara mereka. Tapi ketika mereka sehati dan sejiwa, mereka tanggalkan perbedaan-perbedaan itu. Mereka tidak memaksakan kehendak atau perbedaan-perbedaan yang mereka miliki untuk harus dilakukan, untuk harus dikerjakan, untuk harus dituruti, saudara. Tapi saya melihat saudaraku, ketika mereka sehati dan sejiwa, artinya saudara mereka sepakat bahwa hanya nama Tuhan saja yang mereka tinggikan.
Hanya nama Yesus saja yang harus mereka muliakan dan mereka besarkan, saudara. Ini keren buat setiap kita yang percaya kepada Kristus. Jika kita menerapkan pola hidup seperti jemaat mula-mula ini, yaitu sehati dan sejiwa, sepakat saudaraku yang kekasih, dengan cara menanggalkan ego pribadi masing-masing, namun dengan penuh kerendahan hati biar nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, seharusnya saudaraku yang kekasih, sikap hati yang demikian, pola hidup yang demikian yang harusnya saudara dan saya miliki di dalam kehidupan kita. Jikalau kita sehati dan sejiwa, kita sepakat dengan penuh kerendahan hati bahwa nama Tuhan saja yang dimuliakan, maka saya percaya saudaraku yang kekasih, seperti yang dikatakan oleh Matius 18 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 berkata seperti ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sehati dan sejiwa artinya sepakat dengan penuh kerendahan hati, biar nama Tuhan saja yang ditinggikan, mengesampingkan semua perbedaan, namun sepakat bahwa hanya Yesus yang dimuliakan. Alkitab berkata dalam Matius 18 ayat 19 dan 20, Yesus memberikan firman Tuhan ini kepada murid-muridnya, saudaraku yang kekasih. Jikalau kita 2-3 orang sepakat meminta apapun kepada Bapa di surga, maka dia akan melakukannya. Dia akan menjawab permintaan itu. Betapa indahnya jikalau kita mengalami yang demikian, saudara. Jemaat mula-mula, saudaraku yang kekasih, ayat yang tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 tadi, khususnya ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata demikian. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ketika kita sehati sejiwa, artinya sepakat dalam kerendahan hati untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Saya percaya yang dialami oleh jemaat mula-mula ini, di mana mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, kasih karunia yang berlimpah-limpah, tidak berkesudahan, tidak ada batasnya, tidak ada yang dapat menghalanginya, bahkan tidak ada yang bisa menampung kelimpahan dari kasih karunia itu. Saudara bisa bayangkan jikalau kita hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, maka saudaraku, kita akan mengalami apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang dinikmati, apa yang diterima oleh jemaat mula-mula ini, saudara. Mereka sehati sejiwa sepakat dalam ibadah, dalam persekutuan, dengan penuh kerendahan hati memuliakan nama Tuhan. Dan tidak ada yang menghalangi doa mereka, saudara. Tidak ada yang menghalangi kerinduan mereka kepada Tuhan. Dan ini penting untuk kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, sebagai orang percaya di akhir zaman, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di hari-hari ini. Kita butuh yang namanya kasih karunia yang melimpah-limpah. Bagaimana supaya kita mengalaminya? Belajarlah untuk sehati dan sejiwa. Mungkin engkau lebih pintar, mungkin engkau lebih kaya, mungkin di antara kita ada yang lebih hebat, saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di hadapan Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita belajar seperti jemaat Tuhan ini. Sehati dan sejiwa, artinya bersepakat dalam kerendahan hati, berkata bahwa hanya Yesus Tuhan
yang kita muliakan, yang kita banggakan, yang kita tinggikan bukan siapa-siapa, bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita, bukan kekayaan kita, tetapi Yesus Kristus yang telah mati dan menyelamatkan, menebus setiap dosa, setiap saudara dan saya. Harusnya dia yang dimuliakan, saudara. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat, saudaraku, sikap hati yang dimiliki oleh jemaat Tuhan ini luar biasa. Mereka sehati dan sejiwa. Dan saudara, kalau kita melihat dari ayat 32 sampai ayat 37, bagaimana saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mereka berani untuk berkorban, mereka berani untuk memberi, mereka berani untuk menolong, mereka berani untuk, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Alkitab berkata seperti ayat yang ke-36 tentang seorang yang bernama Yusuf atau Barnabas, di mana dia menjual ladang miliknya. Dia menjual ladang miliknya, saudara. Lalu dikatakan, saudara, hasilnya dia bawa di depan kaki para rasul. Untuk apa, saudara? Untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan, saudara. Artinya apa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita sehati dan sejiwa, terjadi perubahan hidup, terjadi sikap hati, terjadi perubahan cara pandang, saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita. Kalau dulu mungkin kita egois, kalau dulu mungkin kita mementingkan diri sendiri, seharusnya ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus menanggalkan semua itu. Kita harus membuang semua itu. Kita harus meninggalkan semua sikap-sikap yang tadi saya sebutkan. Egois, mementingkan diri sendiri, gak peduli dengan orang lain. Harusnya kita tinggalkan itu, saudara. Dan memiliki sikap hati seperti Yusuf atau Barnabas, di mana ketika dia percaya, mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Perubahan sikap hati yang luar biasa. Perubahan cara pandang yang luar biasa. Sehingga seperti Paulus yang berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kekasih Tuhan, jika pola hidup yang demikian dimiliki oleh kita gereja Tuhan di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, orang percaya dalam situasi-situasi yang kita hadapi saat-saat ini, maka saya percaya, saudaraku yang kekasih, cara hidup demikian akan disukai oleh orang. Hidup kita akan menjadi berita dan cerita. Orang akan melihat perubahan sikap hidup yang luar biasa dari kita. Dan saya percaya apa yang kita buat akan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selain mereka berkumpul, mereka beribadah, mereka bertekun untuk mempelajari apa kata firman Tuhan, satu sikap hati yang sangat luar biasa dari orang-orang yang percaya kepada Kristus hari itu adalah bagaimana mereka menaruh penghormatan, bagaimana mereka memberi penghargaan, bagaimana mereka memiliki sikap hati ketika berhadapan dengan yang namanya para rasul, saudara. Begitu menghargai para rasul, begitu menghormati para rasul, saudara. Ini luar biasa. Saya percaya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dulu sikap hati mereka mungkin tidak seperti itu. Mungkin dulu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika mereka belum percaya Yesus, mereka bodoh amat, mereka gak mau tahu, mereka gak mau peduli, bahkan mungkin mereka sombong, mereka ego. Tetapi ketika mereka percaya Yesus,
bagaimana menghormati orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Mereka tahu menghargai orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Sikap hati yang demikian harus dimiliki oleh setiap kita. Entahkah dia jemaat Tuhan, atau entahkah bahkan dia hamba Tuhan sekalipun, dia gembala sekalipun, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, belajarlah untuk menghormati, menghargai hamba-hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai para gembala mungkin, sebagai orang yang melayani, kita juga harus belajar untuk menghargai, menghormati, memberi penghormatan kepada orang-orang yang punya mungkin status seperti kita, melayani bersama-sama di ladang Tuhan. Tidak pandang dari gereja mana dia berasal, tapi kita perlu menghargai dan menghormati orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat sikap hati yang dimiliki oleh jemaat Tuhan mula-mula ini membuat Allah mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah buat mereka, saudara. Sehingga mereka hidup bukan cuma kelimpahan kasih karunia, tetapi di dalamnya ada berkat yang berlimpah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bukankah ini harus terjadi dalam kehidupan kita? Situasi sulit harusnya, saudaraku yang kekasih, kita hidup dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Situasi yang gak mungkin, kita butuh kasih karunia Allah yang berkelimpahan. Nah, saya percaya hanya dengan kasih karunia Tuhan kita dapat menaklukkan yang namanya ketidakmungkinan. Kita dapat mengalahkan yang namanya kesulitan. Kita akan keluar sebagai pemenang jikalau kita hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah itu. Saya tidak tahu apa yang saat ini saudara hadapi. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara gumuli hari-hari ini. Saya tidak tahu apa isi doamu, apa kata-kata doamu kepada Tuhan selama engkau percaya kepada Kristus. Tapi yang saya tahu, saudara, kita butuh kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kita butuh anugerah yang berlimpah-limpah. Kita butuh kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Bagaimana caranya? Belajar dari jemaat Tuhan yang mula-mula ini. Percaya kepada Kristus. Alami lawatan Roh Kudus. Sehati dan sejiwa. Menaruh penghargaan dan penghormatan kepada hamba-hamba Tuhan. Dan berani untuk berkorban bagi nama Tuhan. Dan saya percaya apa yang Tuhan buat bagi jemaat mula-mula. Apa yang dia lakukan bagi para rasul. Apa yang dia buat bagi Yusuf atau Barnabas. Dia akan buat bagi saudara. Saya percaya Yusuf dan Barnabas, jemaat yang mula-mula ini, ketika mereka berkorban, ketika mereka menjual yang mereka miliki untuk dapat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya mau katakan buat kita, mereka tidak jatuh miskin, mereka tidak kekurangan. Saya percaya mereka memutangi Tuhan, dan saya percaya Tuhan yang melihat sikap hati mereka. Dia berbelas kasihan buat mereka. Dia melimpahkan kasih karunia-Nya buat mereka. Hingga saya percaya setelah peristiwa ini, mereka hidup dalam kemenangan. Mereka hidup dalam sukacita. Mereka hidup dalam kelimpahan. Saya berdoa jika kita melakukan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini. Yang mereka alami, saudara alami. Yang mereka miliki, saudara miliki. Mereka terima, saudara dan saya juga akan menerima. Dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Sukses buat saudara. Apapun keadaanmu, Tuhan menolong engkau. Apapun situasimu, engkau bukan orang biasa. Engkau punya Allah yang hebat. Roh Tuhan ada padamu. Dia lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini.
Biar roh itu mengurapi engkau. Untuk engkau mampu, engkau cakap untuk melakukan apa yang Tuhan telah anugerahkan bagi Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari kami boleh belajar Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37. Kami boleh belajar bagaimana untuk kami hidup dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tolong kami belajar dari jemaat mula-mula. Percaya kepada Engkau. Dilawat oleh Roh Kudus. Sehati dan sejiwa. Sepakat dalam kerendahan hati. Untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Menaruh penghormatan, penghargaan kepada para hamba Tuhan yang melayani. Dan Roh Kudus tolong kami untuk berani berkorban. Menolong orang lain. Peduli kepada orang lain. Kami percaya Bapa di surga, apa yang dialami oleh jemaat mula-mula ini, kami alami. Apa yang dimiliki oleh mereka, kami pasti miliki. Apa yang Engkau berikan buat mereka, kami percaya Engkau juga akan memberikan buat setiap kami. Gereja Tuhan di akhir zaman, anak-anak Tuhan di akhir zaman, orang Kristen di akhir zaman. Sehingga hidup kami menjadi cerita dan berita bahwasanya kami bisa, kami mampu, kami kuat, kami ada. Semua karena kelimpahan anugerah, kelimpahan kasih karunia yang berlimpah itu buat setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, diberkati jemaat-Mu, diberkati mereka yang mendengar siaran firman Tuhan ini. Mereka hebat, mereka bukan orang kalah, mereka bukan orang gagal, mereka orang pilihan, mereka orang spesial di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Bapa, bagimu pujian, hormat dan syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.